Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku hebat kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak ada yang tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada 4 ya. Nah itu, dengan menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa dapat menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Yang kedua, dengan mengamati hasil karya teman, siswa dapat menjelaskan cara melakukan apresiasi ya. Yang ketiga, dengan membaca teks taman bermain yang hilang, siswa dapat menentukan pesan moral. Yang keempat, juga sama ya, dengan membaca teks taman bermain yang hilang, siswa dapat membedakan antara sikap yang baik dan sikap yang tidak baik yang terkandung dalam Pancasila dengan benar ya. Berarti ada berapa tujuan pembelajaran anak-anak? Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Sudah siap ya? Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Nah, anak-anak pasti tahu ya, pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kemarin kan kita sudah belajar. Perhatikan gambar di bawah. Ada anak makan ikan. Tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Apa yang dilakukan petani sehingga kita bisa menikmati santapan ikan setiap hari? Ayo, apa? Nah, kita belajar bersama-sama ya. Bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Nah, itu ada 6 gambar. Dimulai dari yang pertama, itu ada gambar nelayan. Gambar kedua, itu ada gambar menjual di pasar induk. Gambar ketiga itu mengangkut. Keempat, kelima dan keenam. Ada berapa langkah dalam proses kegiatan tersebut? Ada 6 langkah ya. Nah, itu adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yaitu kegiatan apa? Kegiatan pemanfaatan ikan. Nah, selanjutnya ayo kita uraikan bersama-sama ya. Kegiatan 1 tadi apa? Nelayan menangkap ikan di laut. 2 tadi apa? Nelayan menjual ikan di pasar ikan. 3 tadi apa? Penyalur ikan mengangkut ikan dan membawanya ke pasar. 4 tadi ada pedagang di pasar menjual ikan. 5 tadi gambar apa? Iya, ibu memasak ikan di rumah. 6 ada anak sedang makan ikan ya. Wah, itu adalah proses bagaimana ikan dari petani, dari nelayan ya, mohon maaf, bisa kita santap setiap hari ya. Ada 6 proses. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Barang apa yang diperjualbelikan? Ya sudah pasti ikan. Kemudian pekerjaan dan hasilnya apa saja setiap pekerjaan? Gambar 1 tadi nelayan, hasilnya menghasilkan ikan. Gambar 2 produsen ikan, menjual ikan di pasar induk ya, atau di pasar khusus ikan. 3 penyalur ikan, tugasnya ya menyalurkan ikan. 4 pedagang ikan di pasar, itu menjual ikan di pasar. 5 pembeli ikan, tadinya ibu, yaitu menghasilkan olahan ikan. 6 mengkonsumsi ikan, nah yang selalu kita lakukan setiap hari ya, makan ya, hasilnya adalah makan. Nah itu 6 langkah atau 6 kegiatan pemanfaatan ikan ya. Iya. Nah, diingat-ingat ya, ada berapa? Ada 6 langkah. Nah, selanjutnya setelah kita tahu ya, barang apa yang diperjualbelikan, pekerjaan setiap kegiatan, hasil setiap pekerjaan. Nah, kesimpulannya apa? Kegiatan jual beli yang dilakukan pemilik barang dan pembeli barang dikenal dengan istilah kegiatan ekonomi ya, yang dilakukan oleh penelayan ya, pembeli ikan. Nah, itu dikenal dengan istilah
kegiatan ekonomi. Contohnya tidak hanya itu saja, tapi masih banyak lagi ya. Pedagang-pedagang itu juga contohnya kegiatan ekonomi. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan apresiasi terhadap karya teman. Wah, ada yang tahu apresiasi itu apa? Nah, iya benar sekali ya. Nah, tapi sebelumnya coba perhatikan gambar tersebut. Itu ada gambar apa anak-anak? Itu ada gambar anak yang sedang menggambar. Bagaimana hasilnya? Nah, untuk mengetahui bagaimana hasil karya yang sudah dibuat, kita perlu melakukan apresiasi. Wah, jadi agar tahu ya, apresiasi itu apa? Kegiatan menghargai atau menilai suatu karya tertentu ya. Ada karya, kita amati, kita nilai, kita hargai ya keindahan yang ada pada karya tersebut. Nah, sebelum kita menggambar, Bu Guru akan menjelaskan pengamalan sila kedua Pancasila. Contoh pengamalannya apa saja? Wah, itu yang pertama ada membantu korban bencana alam. Yang kedua, tidak berbuat kasar kepada orang lain. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, ada membantu adik belajar. Yang kelima, ada menolong teman yang kesulitan. Itu contoh-contoh yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, selanjutnya anak menggambar salah satu pengamalan sila Pancasila. Kemudian setelah jadi ditukarkan dengan teman sebangkunya ya, untuk diamati, untuk dilakukan apresiasi. Nah, sudah siap ya. Nah, untuk kegiatan apresiasi itu ada apa saja Bu Guru? Kegiatan apresiasi itu ada 3. Yang pertama, bagaimana ya hasil karya temanmu itu, bagaimana kita mengamati. Kedua, bagian mana yang disukai. Yang ketiga, saran agar karya teman lebih baik lagi ya. Karya yang membangun. Pendapatmu misalnya, wah karyanya sangat indah sekali ya. Orang-orangnya digambar dengan sangat indah. Misalnya bagian yang kamu suka, pewarnaannya sangat kontras ya, sangat indah. Saran agar teman lebih baik lagi, gambarnya sudah bagus, tetapi nah seperti itu ya. Mungkin kalau ada yang salah bisa dihapus biar lebih rapi. Nah, begitu. Kalau mengapresiasi itu harus menghargai orang yang sudah membuat. Nah, sudah siap ya untuk melakukan apresiasi. Nah, oke. Selanjutnya kegiatan kita yang ketiga. Ada kegiatan apa Bu Guru? Nah, tadi ya, kegiatan kita yang ketiga adalah kegiatan membaca teks bermain yang hilang. Kemudian setelah membaca teks bermain yang hilang, ada kegiatan lagi. Yang pertama ya tadi, menilai unsur cerita atau pesan moral. Jadi setelah kita membaca taman bermain yang hilang, kita akan menilai ya, mengungkapkan pesan moral berdasarkan pendapat tertentu ya. Nah, apakah kamu masih ingat tentang cerita taman bermain yang hilang? Ayo temukan pesan moralnya ya. Nah, sekarang kita baca. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil, yang menikmati saat-saat berjalan belahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Kupi si udang kecil, Nukuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi, yaitu suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Nah, kemudian selanjutnya ya, di slide selanjutnya,
Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan mereka." Temengkal ya. Sambil berjalan perlahan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan, "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan, sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih, pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan diri sendiri?" Kupi meratap pelan, ya, namun penuh amarah. Nah, ini untuk slide kedua. Masih ada slide ketiga ya. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, "Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasanya menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit." Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah, anak-anak bisa melihatnya di referensiku belajar ya. Nah, itu blognya sudah Bu Guru cantumkan. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, bagaimana inti cerita taman bermain yang hilang ya? Kemudian, pesan moral apa yang bisa kita dapatkan? Nah, intinya tadi kan ada Kupi dan ayahnya ya, yang menunggu air pasang agar bisa nanti sampai ke hutan bakau bertemu dengan teman-temannya. Namun ayahnya menjelaskan kalau hutan bakau itu sudah musnah. Nah, pesan moral yang kita dapatkan apa? Kita harus tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Ya, itu di situ sekitar pantai ya. Karena apa? Karena banyak makhluk hidup yang menggantungkan hidupnya di sana. Bukan hanya kita ya sebagai manusia. Ada pedagang kecil, ada penjual-penjual ya, ada nelayan, ada hewan-hewan kecil. Semuanya menggantungkan hidupnya di pantai. Makanya kita harus selalu menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kebersihan, tidak boleh merusak lingkungan ya. Kalau bisa malah kita yang membuat lingkungan itu menjadi hijau ya. Semoga taman bakaunya bisa kembali seperti dahulu kala, supaya Kupi bisa bertemu dengan ayah, bertemu dengan teman-temannya, ayahnya juga bisa bertemu dengan teman-temannya. Nah, semoga mereka bisa hidup bahagia bersama teman-temannya ya, seperti dahulu kala. Bagaimana anak-anak? Sudah siapkah untuk menjaga kelestarian lingkungan? Siap ya, anak-anak yang baik harus selalu menjaga kelestarian lingkungan. Nah,
Selain kita bisa menemukan pesan moral setelah kita membaca teks Taman Bermain Cerita yang Hilang, kita juga bisa membedakan antara sikap-sikap yang baik dan yang tidak baik ya dari teks tersebut terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar ya. Jadi setelah kita membaca teks Taman Bermain yang Hilang, kita dapat menentukan mana sikap yang baik ya, mana sikap yang kurang baik. Nah, setelah itu tulislah pada kolom di bawah ini. Contoh sikap yang baik ya. Pupi dan ayahnya selalu berdoa semoga suatu ketika hutan bakau kembali seperti dahulu ya. Ini contoh sikap baik, selalu berdoa, tidak pernah merusak lingkungan. Sikap yang tidak baik contohnya apa? Manusia di pesisir pantai menebang habis hutan bakau ya. Mereka membangun gedung tinggi tersebut tanpa memikirkan orang lain. Ciri-ciri sikap baik ya. Sikap baik itu tidak boleh merugikan makhluk hidup, terutama makhluk hidup yang lain ya, dan harus mementingkan kesejahteraan banyak makhluk. Tidak boleh mementingkan diri sendiri, itu namanya sikap yang tidak baik. Nah, kesimpulan apa dari teks Taman Bermain yang Hilang? Kesimpulannya, manusia hidup di dunia ini harus memiliki sikap yang baik ya. Ingat, anak-anak sebagai makhluk hidup harus memiliki sikap yang baik. Sikap yang baik itu sikap yang seperti apa, Bu Guru? Sikap yang baik adalah sikap baik terhadap makhluk hidup lain ya. Selalu menghormati makhluk hidup lain dan juga lingkungannya. Menjaga lingkungannya agar tetap sehat ya, agar tetap baik seperti dahulu kala ya. Dari teks cerita Taman Bermain yang Hilang itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita ya anak-anak, agar kita tidak boleh menjadi manusia yang serakah seperti yang dicontohkan di Taman Bermain yang Hilang ya. Kita hidup bersama orang lain, bersama makhluk hidup yang lain, membutuhkan makhluk hidup yang lain, kita bersama-sama berbahagia bersama-sama. Tidak boleh bahagia di atas penderitaan makhluk hidup lain ya. Oke, kalian harus bercontoh ya. Contoh sikap yang baik dari Pupi dan ayahnya. Nah, sudah mudeng ya tentang teks Taman Bermain yang Hilang. Nah, hari ini tadi kita sudah belajar banyak hal. Ayo, kita sudah belajar 4 materi. Ada yang ingat materi apa saja yang kita pelajari tadi? Ya, yang pertama kita belajar kegiatan ekonomi. Yang kedua kita belajar mengapresiasi karya teman. Yang ketiga tadi kita belajar sikap moral, dan yang keempat kita belajar sikap yang baik dan yang tidak baik dari teks cerita Taman Bermain yang Hilang. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nah, guru minta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau yang tidak disengaja dari Bu Guru. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.